Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah kita bahas ya terkait model pemrosesan informasi, executive processes dan sensory register. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya ke working memory ya, atau short term memory. Nah, working memory ya sering disebut juga short term memory. Jadi informasi yang didapat oleh individu ya, yang mendapatkan perhatian ya, tadi dari sensory register ya, ingat ya kemarin di video pertama ya, akan ditransfer ke sistem memori ya, atau working memory atau memori jangka pendek ini gitu ya. Jadi dia adalah sistem penyimpanan yang menyimpan informasi yang sedang dipikirkan gitu ya. Jadi ketika kita berhenti memikirkan tentang sesuatu, maka ya akan hilang gitu ya dari short term memory ya, atau working memory. Nah, istilah working memory di sini fokusnya tuh pada keaktifan pemikiran ya, bukan pada waktu gitu ya. Kalau istilahnya short term itu kan jadinya terkesan singkat gitu ya. Nah, working memory itu adalah tempat pikiran memproses informasi ya, mengorganisir ya untuk penyimpanan atau membuangnya dan mengkoneksikan dengan informasi yang lain gitu ya. Nah, banyak peneliti itu menilai ya working memory ini komponen yang sangat penting gitu ya, sama dengan kecerdasan gitu ya. Nah, salah satu konsep yang relevan dengan working memory adalah rehearsal ya. Jadi rehearsal itu adalah proses mempertahankan informasi ya pada working memory dengan melakukan repetisi gitu ya. Jadi misalnya mempertahankan informasi pada working memory dengan memikirkan atau mengatakannya secara berulang-ulang ya. Sering digunakan untuk mengingat nomor telepon ya pada suatu saat ya. Nah, proses ini penting ya dalam belajar ya, karena semakin lama informasi ada di working memory ya, maka akan semakin tinggi kesempatan untuk ditransfer ke long term memory ya. Jadi tanpa rehearsal itu informasi hanya akan bertahan sekitar 30 detik ya di working memory ya. Nah, working memory itu memiliki kapasitas yang terbatas ya, sehingga informasi itu bisa hilang ya karena tergusur informasi lainnya gitu ya. Jadi misalnya kita waktu berusaha mengingat nomor telepon tadi, kemudian ada interupsi ya. Nah, interupsi nggak tahu dipanggil apa. Nah, jadinya nomor yang baru diingat itu terus langsung hilang gitu. Nah, rehearsal dan pembelajaran ya, ada beberapa catatan tentang rehearsal dan proses pembelajaran di kelas ya. Jadi guru harus menyediakan waktu ya untuk berlatih selama pelajaran di kelas ya. Terlalu banyak informasi dengan cepat itu tidak efektif ya, karena informasi yang baru tadi akan mengusur informasi yang lama di working memory ya. Kecuali jika siswa itu diberi kesempatan untuk secara mental itu mengulangi informasi tersebut ya, mengulang-ulang ya, rehearsal tadi. Nah, ini bisa dilakukan dengan menghentikan ya penyampaian materi dan bertanya pada siswa gitu ya. Ini memberikan waktu untuk berpikir pada siswa ya, untuk mengulang kembali apa yang disampaikan tadi gitu ya oleh gurunya ya. Nah, ini akan membantu siswa memproses informasi di working memory dan kemudian memasukkannya ke dalam long term memory. Nah, ini proses ini penting ya, terutama jika siswa belajar materi baru yang yang sulit gitu ya, sulit untuk dikuasai gitu. Nah, kapasitas working memory itu terbatas ya, hanya 5 sampai 9
bit ya, 5 sampai 9 potongan informasi, namun ratanya itu cuma 4 ya, 4 potongan informasi ya. Nah, namun masing-masing potongan tersebut bisa berisi banyak informasi ya. Silakan nanti juga melihat materi tambahan ya, video tentang mnemonics dan chunking ya, mengelompok-kelompokkan informasi sesuai kemampuan working memory ya, yang 5 sampai 9 bits tadi gitu. Nah, terbatasnya kapasitas working memory ini berimplikasi pada rancangan pembelajaran gitu ya. Jadi misalnya penyampaian informasi itu pada siswa itu kalau terlalu banyak itu tidak bisa diingat ya gitu ya, kecuali kalau diorganisir ya, bagi-bagi ya sesuai dengan kapasitas working memory tadi ya, dan juga dihubungkan dengan informasi yang sudah ada di long term memory itu. Nah, itu saja. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang long term memory ya, jenis-jenis long term memory ya, episodik, semantik ya, prosedural ya, dan juga memperkuat long term memory itu. Nah, baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.